Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Kak Andara. Halo Kak Andara. Halo Halo Kak Andara. teman-teman Terima kasih semuanya. sudah mau Halo berikan waktunya Kak. untuk diwawancara. Iya, makasih juga Halo. dan maaf banget aku Oke, ganti terima jadwal kasih. beberapa kali. Iya, nggak apa-apa. Kali ini kita wawancara dengan Kak Andara Firda Sahara sebagai salah satu wartawan Trans 7 ya, Kak, ya? Boleh memperkenalkan dirinya Iya, terlebih dahulu? oke. Terima kasih ya Nita. Halo teman-teman semuanya. Ada Via, ada Karin, Nita, ada Salwa, ada Vanessa, Dia, Dava, dan juga Gary. Perkenalkan, saya Andarani Firda Sahara, biasa dipanggil Andara. Saya reporter Trans 7, alias wartawan juga, atau jurnalis. Kalau dibilang sejak kapan jadi wartawan, lumayan lah. Aku dari 2013 di Trans 7. Udah itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih. Kayaknya kita langsung mulai aja ya sesi wawancaranya. Mungkin teman kita dari Vanessa, silakan untuk bertanya pertama. Ya Kak, buat pertanyaan dari aku, apa sih yang menjadi motivasi atau dorongan Kakak untuk jadi wartawan? Oke, Vanessa, makasih pertanyaannya. Kalau dorongan atau motivasi aku jadi wartawan itu sebenarnya dari sekolah itu aku udah tertarik banget nih sama dunia media massa. Tertarik banget sama dunia media massa, mulai dari majalah, radio, gitu. Dan pada akhirnya pas lagi kuliah itu, karena interest banget sama media massa, jadi aku ngambil Vkom nih. Nah, ketika di kuliah itu aku di Vkom Mustopo, itu benar-benar pada akhirnya makin apa ya istilahnya makin concern banget sama dunia jurnalistik karena memang udah beberapa kali belajar tentang ilmu jurnalistik, dasar-dasar jurnalistik, ikut kelas jurnalistik. Pada akhirnya jadi interest banget nih sama dunia jurnalistik gitu. Dan karena juga saat itu sering nonton TV, nonton berita kayak gitu, jadi lebih fokus lagi pengen banget jadi wartawan di TV gitu, pengen jadi reporter di TV yang bisa stand up reporting, yang bisa live report kayak gitu. Jadi sebenarnya berawal dari ketertarikan di media massa, terus punya minat di dunia jurnalistik ketika kuliah. Pada akhirnya alhamdulillahnya istilahnya sefrekuensi nih dari kuliah sampai akhirnya aku kerja, alhamdulillah bisa di media massa gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Vanessa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari dia. Halo Kak, salam kenal. Ini pertanyaan dari aku ya. Iya, Selama Kakak menjalankan pekerjaan ini sebagai wartawan, apa sih tantangan terberat yang pernah Kakak alami gitu? Terus gimana cara Kakak mengatasi tersebut? Oke, makasih Dia, Ayu, Pramesti pertanyaannya. Kalau tantangan terbesar itu sebenarnya bisa ada dua nih, bisa dari kontennya, bisa dari materi liputannya. Materi liputan tuh juga beragam ya, mulai dari topiknya, mulai dari narasumbernya, itu juga punya tantangan tersendiri gitu. Kadang ada liputan-liputan yang benar-benar menantang banget kayak liputan investigasi, liputan penelusuran itu super duper challenging banget gitu karena dari topiknya pun juga terbiasa topik-topik yang sensitif, terus narasumbernya pun narasumber yang bisa dibilang apa ya istilahnya kadang tidak se-welcome narasumber pada umumnya seperti pengamat ataupun dokter gitu kan. Jadi kalau investigasi atau penelusuran tuh ekstra banget lah
apa ya challenging banget dari segi materinya dan juga narasumbernya, dan ada juga selain dari materi juga dari medan liputannya itu juga kadang suka ada yang menantang banget gitu. Entah dari segi geografis lah gitu, misalkan kita harus perjalanan panjang dulu, jalan kaki atau medan liputan, medan jalannya yang nggak bagus gitu. Jadi kalau tantangan itu sendiri, yaitu dari materi liputan, dari items yang akan kita liput, dan juga dari bisa juga dari medan jalan atau medan liputannya juga gitu sih. Dan kalau cara mengatasinya sebenarnya pertama itu kalau misalkan dari segi materi liputan, kita harus banyak-banyak research. Kalau wartawan itu sebelum turun lapangan tuh harus banget riset, harus banget research. Mulai dari narasumber yang akan kita mau liput, topik yang akan kita liput, itu harus di-research dengan baik. Terus juga koordinasi dengan tim, karena aku di TV ya, jadi itu teamwork banget sama kameramen. Atau bahkan sama driver sekalipun yang mendampingin kita kemana-mana gitu kan, perjalanan di mobil gitu. Jadi koordinasi yang baik juga penting banget, karena ya itu tadi teamwork gitu. Jadi kalau misalkan ada kendala-kendala dari segi materi liputan tuh bisa di counter sama teman kameramen juga. Pokoknya koordinasi itu penting banget untuk bisa meminimalisir kendala-kendala di lapangan gitu. Terus research sih yang paling penting gitu. Paling itu sih. Tadi siapa ya? Oh, dia ya. Halo Kak. Halo Karim. Hai, aku mau nanya nih Kak, sebagai seorang wartawan atau jurnalis, Kakak tuh punya batasan-batasan setiap pertanyaannya itu nggak sih Kak? Kan biasanya kita sebagai jurnalis tuh ada rules-nya sendiri gitu, punya batasan-batasan, ada beberapa hal yang tidak seharusnya ditanyakan atau tidak seharusnya kita informasikan kepada publik atau kepada para yang menyaksikan berita kita gitu loh. Mungkin ada batasannya, Kak? Oke, kalau batasan sebenarnya gini, pertama dari setiap media massa itu sebenarnya punya visi misi media itu sendiri gitu. Nah, visi misi media itu sendiri bisa mempengaruhi kebijakan redaksional, teman-teman. Kebijakan redaksional itu yang pada akhirnya bisa mempengaruhi angle liputan, angle berita seperti itu. Terus itulah kenapa sebenarnya dari visi misi sebuah media atau ideologi sebuah media bisa mempengaruhi kebijakan redaksional, dan pada akhirnya bisa mempengaruhi ada berita-berita tertentu atau mungkin dari narasumber juga yang istilahnya tidak bisa ditayangkan, atau apa ya istilahnya tidak bisa ditayangkan, atau cari alternatif lain, baik narasumber yang lain atau cari angle yang lain gitu. Itu bisa jadi pertama itu. Terus yang kedua, kalau aku dari karena aku jurnalis televisi, jadi kita tuh ada P3SPS, teman-teman. P3SPS itu sebentar aku baca panjang banget. Itu singkatan dari Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Standar Program Siaran. Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran, P3SPS. Nah, jadi P3SPS itu penting banget buat teman-teman yang bekerja di radio dan televisi, karena juga bisa mempengaruhi dari konten-konten yang akan kita siarkan. Contoh paling konkret banget adalah di program aku, karena aku megang program hukum dan kriminal, dan tayangnya prime time jam 7 malam. Jadi salah satunya adalah tidak boleh menayangkan adegan kekerasan. Misalkan tiba-tiba kita meliput tawuran warga gitu kan. Itu kan pasti keras banget kan, ada adegan pemukulan lah, atau mungkin ada kita lagi ngejar gangster lah, gangsternya bawa sajam segala macam, lagi bacok orang, itu tidak boleh ditayangkan. Salah satu contoh konkretnya itu yang berpedoman pada P3SPS. Jadi dari P3SPS itu pun makin dikerucutin lagi nih, misalkan kayak contohnya aku tayang prime time programnya jam 7 malam sampai jam 10 malam.
dari durasi 4 jam itu ya, 7 sampai jam 10 malam itu, ketika kalau prime time itu teman-teman jadi program yang lagi banyak-banyak ditonton nih. Nah, ketika lagi banyak-banyak ditonton sama pemirsa, KPI itu sebenarnya lagi benar-benar ekstra pengawasan banget nih, benar-benar double pengawasan banget lah terhadap konten yang ditayangkan karena bisa semua umur nih nonton teman-teman. Nah, ketika semua orang bisa nonton, salah satu tadi adegan kekerasan tidak boleh ditayangkan. Jadi berdasarkan jam tayang pun juga bisa mempengaruhi batasan-batasan berita yang disiarkan, Karin, gitu. Contohnya kayak tadi adegan kekerasan tidak boleh tayang ketika jam 7 sampai jam 10. Nah, beda lagi mungkin ketika jam 11 ke atas mungkin bisa agak berani nih tayangannya, mulai dari bisalah ada apa ya, misalkan bukan adegan ya, agak nyentil-nyentil, misalkan ada host program yang pakai pakaiannya lebih terbuka, misalkan itu bisa aja gitu, yang setidaknya jam 11 ke atas, 11 malam ke atas itu istilahnya nggak semua umur nonton gitu, jadi bisa lebih agak longgar sedikit ya regulasinya dibandingkan program yang tayang jam 7 sampai jam 10 alias prime time gitu. Jadi dari jam tayang salah satunya itu bisa mempengaruhi banget batasan berita, dan kalau dari TV sendiri berpedoman pada P3SPS itu. Terus itu sih paling, sama tadi yang aku bilang visi misi dari media massa itu sendiri bisa mempengaruhi kebijakan redaksional. Itu Karin. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya ada Salwa, silakan. Halo Kak, salam kenal. Aku ingin tanya nih, apa sih alasan Kakak memilih menjadi seorang wartawan dari banyaknya profesi yang ada di Indonesia? Kenapa sih Kakak memilih menjadi seorang wartawan? Oke, pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku, kenapa pengen jadi wartawan. Pertama memang benar-benar menurut aku wartawan itu pekerjaan yang seru, karena sebenarnya aku sering nonton berita di TV itu sendiri, aku merasa wah kalau jadi wartawan seru ya, karena kita bisa nggak cuma turun di lapangan, tapi pekerjaan ini pun juga, kan aku lumayan dulu sih melek berita banget, jadi suka banget itu kayak update informasi, atau kita bisa kalau jadi wartawan tuh bisa tahu lebih dulu gitu kan, terus bisa tahu lebih in-depth, lebih mendalam tentang suatu topik, itu menurut aku menarik banget gitu. Terus di sisi lain karena ketertarikan itu sih kayak benar-benar passion banget dari cuma ngeliat nonton berita, terus aku suka dengan teori-teori jurnalistik atau dasar-dasar jurnalistiknya ketika belajar, akhirnya tumbuh benar-benar tekad pengen jadi wartawan sih, dan ternyata memang seseru itu pengalamannya. Alhamdulillah bisa banyak banget karena bisa ketemu banyak orang, dan itu seru banget, bisa belajar banyak bidang gitu. Pokoknya berangkat dari passion sih, Salwa, sebenarnya dari suka nonton berita, suka banget belajar jurnalistik, terus akhirnya pengen banget jadi wartawan gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya ada Risa, dipersilakan. Halo Risa, dipersilakan untuk bertanya. Oh iya Kak. Bentar. Lagi di luar. Oh ya, oke Risa. Ya Kak, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Oh iya Kak, bagaimana sih idealnya karyawan harus bersikap? Oh, oke. Wartawan harus bersikap sebenarnya. Yang terpenting adalah ketika kita meliput itu
harus cover both sides sih istilahnya. Jadi harus berimbang banget dalam memberitakan suatu pemberitaan. Itu udah jadi harga mati banget sebenarnya. Jadi kita sebenarnya nggak sebenarnya tetap sih ada angle berita yang bisa menunjukkan program ini atau media massa ini ternyata sikapnya seperti ini gitu. Tapi tetap apapun itu angle beritanya, wartawan itu ketika turun di lapangan itu harus cover both side, harus berimbang gitu. Jadi ketika kita wawancara A nih, terus siapa nih rivalnya misalkan, atau siapa nih kompetitornya gitu, kita juga harus wawancara si B nih sebagai kompetitor. Sebenarnya yang paling template banget itu sih ya, cover both side, harus berimbang dalam apapun itu topik pemberitaannya. Apalagi teman-teman yang menggarap daily news, berita harian itu harus banget berimbang sih. Paling itu ya yang sebasic itu yang aku tahu, Risa, gitu. Risa cukup? Risa sedang ada acara kayaknya di luar. Sepertinya terhalang sinyal ya ini. Terima kasih sebelumnya, Kak. Iya, oke. Selanjutnya ada Dava, dipersilakan. Oke Kak, aku mau nanya, apa aja sih bidang-bidang yang harus dikuasai sebagai wartawan? Terus dengan menguasai bidang-bidang tersebut, apakah mempermudah Kakak dalam meliput suatu berita? Oke, thank you Dava pertanyaannya. Sebenarnya kalau bidang, sebelum ke bidang mungkin kita udah pasti ya, jadi wartawan itu harus tahu banget kode etik jurnalistik kayak gitu. Terus nilai-nilai berita itu apa aja, itu udah pasti harus banget kita tahu. Nah, kalau soal bidang sebenarnya tergantung dengan penugasan kita nih Dava gitu. Kayak misalkan kamu nantinya kalau jadi wartawan ditempatkan di desk hukum dan kriminal gitu. Berarti kamu lumayan melek hukum nih, jadi lumayan harus ya itu tadi, apapun itu bidangnya, item liputannya tetap harus research. Nah, ketika kamu sudah ditetapkan, ditugaskan di sebuah bidang, misalkan di desk hukum dan kriminal, desk megapolitan, atau desk sosial dan budaya misalkan kayak gitu, itu harus benar-benar paham gitu sama kayak misalkan kayak hukum dan kriminal, ya harus tahu undang-undang ini apa, KUHP itu apa ya, sambil kita meliput pada akhirnya kita tahu gitu, oh ya oke, ini mengacu pada peraturan ini, mengacu pada regulasi ini, undang-undang ini gitu. Jadi sebenarnya yang pertama itu penting banget paham, sadar diri kita berada di program apa, di jenis program apa, desk apa, itulah yang pada akhirnya kamu harus kuasai betul-betul. Ini kan kamu nggak mungkin ya tiba-tiba blah-bloh istilahnya, nggak tahu apa-apa ketika liputan gitu. Nanti kamu malah bisa diserang balik sama narasumbernya gitu kan. Walaupun kita bertanya, menggali informasi dari narasumber, tetap harus punya pegangan basic information gitu. Jadi yang terpenting itu sih, kita tahu desk mana yang kita tempati. Memang harus digali istilahnya apa ya, ya banyak hal-hal yang dibutuhkan lah di program itu gitu ya, mulai dari narasumbernya siapa aja yang kompeten untuk diwawancara, mulai dari apa ya tadi kayak hukum, regulasinya, hukumnya apa aja, undang-undangnya apa aja, itu harus penting banget sih. Paling itu sih. Nah, selebihnya sih mungkin kalau bidang yang lainnya, wartawan itu penting banget ya bisa punya kemampuan bahasa ya. Ya, bahasa Inggris aja itu yang paling basic banget sih sebenarnya. Syukur-syukur bisa punya kemampuan bahasa lain, tapi itu kayak benar-benar istilahnya tambahan kompetensi kali ya, Dava istilahnya gitu. Jadi punya kemampuan bahasa, bisa punya kemampuan untuk apa ya istilahnya, public speaking gitu, itu juga bisa. Tergantung kita mau apa ya istilahnya mengenyam materi yang mana nih, bidang yang mana gitu. Kalau merasa oke,
gue kerja di BBC nih, gue harus banget bisa bahasa Inggris kan, jadi mungkin bisa makin dilatih lagi bahasa Inggrisnya. Bidang-bidang tambahan lainnya tuh penting banget sih, kayak bahasa tuh wow penting banget sih menurut aku gitu. Oh, baik, makasih Kak. Iya, sama-sama Dava. Oke, selanjutnya aku mau bertanya nih Kak. Nit mau tanya nih Kak. Iya. Kan liputan itu kan pasti tentang apa aja gitu, misalnya tentang sosial atau politik. Nah, ketika meliput berita mengenai politik, apakah masyarakat memberikan respon yang tinggi terhadap berita yang disampaikan atau sebaliknya gitu Kak? Terima kasih. Oke, Nita. Sebenarnya aku beberapa kali pernah liputan politik waktu itu karena berada dalam program Daily News, program berita harian. Nah, sebenarnya kalau politik itu memang lumayan seksi banget ya topiknya gitu. Items yang seksi banget lah istilahnya, kayak setiap hari kita pasti bakal dengar banget berita politik gitu. Cuman balik lagi sebenarnya responnya tinggi atau enggak dari masyarakat, dari penonton, pembaca seperti itu sebenarnya bergantung pada news value atau nilai berita yang ada pada berita politik itu gitu. Misalkan kan teman-teman pasti pernah belajar tentang news value ya, nilai-nilai berita gitu. Misalkan contohnya aja, misalkan berita politik itu menyangkut tentang public figure gitu kan, atau konflik dari si narasumber, itu kan seksi banget ya gitu. Itu sebenarnya bisa aja menimbulkan atau menciptakan respon yang tinggi gitu terhadap minat pemirsa, karena itu tadi pemirsa atau istilahnya ya pembaca, penikmat media massa itu pasti akan benar-benar nonton, baca, benar-benar fokus banget mantengin itu berita kalau memang news value-nya ada beberapa lah gitu yang ada di dalam berita itu. Salah satunya itu sih sebenarnya di antaranya itu ya, kayak misalkan menyangkut public figure, nama besar, atau menyangkut tentang konflik, atau misalkan ada apa ya istilahnya kedekatan, atau news value-nya itu proximity, ada kedekatan nih sama kita gitu. Misalkan oh public figure ini yang merupakan politikus pernah menyampaikan statement tentang indikasi kenaikan harga BBM gitu, atau kenaikan harga sembako. Wah, itu seksi banget gitu, karena dari sosoknya juga, terus dari berita yang bukan berita, pernyataan yang disampaikan tentang kenaikan indikasi kenaikan harga BBM atau sembako, itu kan juga menyangkut hajat hidup orang banyak ya gitu, menunjukkan adanya dampak ke masyarakat yang juga bagian dari news value. Jadi kalau misalkan semakin banyak news value yang terdapat dalam berita politik itu, justru akan makin tinggi pula respon positif dari pemirsa atau penikmat media massa gitu sih paling Nita. Oke, baik. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada Lutfia, silakan. Halo Kandara. Halo Vi. Aku punya pertanyaan nih buat Kandara. Kira-kira gimana nih Kandara buat untuk selalu update perkembangan berita-berita yang baru? Oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama via pertanyaannya. Untuk update selalu berita terbaru sebenarnya memang kita harus lihat dulu nih perkembangan media, perkembangan terkininya seperti apa. Kalau sekarang kan pasti orang udah mengacunya ke digital seperti itu, jadi otomatis dengan tren digital yang semakin meroket, terus kita pun juga punya gawai atau handphone yang semakin canggih gitu ya, otomatis menyesuaikanlah itu dengan update beritanya via digital nih, Vi. Karena kan sekarang juga untuk guys, sebentar ya, aku ditelepon produserku sebentar aja. Maaf. Okay. Halo, Mams, Putri Mam. Halo. Mas, aku lagi diwawancara sama teman-teman Vkom jurnalistik yang Mas. Aku lagi Zoom bentar. Bentar ya. Oke. Maaf ya teman-teman, agak ke-distract. Oke, balik lagi. Karena sekarang printed media atau media cetak itu udah
apa ya istilahnya, semakin minim gitu lah peredarannya di masyarakat gitu. Jadi kita lebih beralih ke digital. Bahkan TV pun sebenarnya udah sedikit banget yang nonton ya teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang tuh nontonnya YouTube, ya sosmed, kayak gitu-gitu. Nah, jadi dengan kita tahu nih perkembangan tren medianya seperti apa, bukan tren media ya, tren teknologinya seperti apa, pada akhirnya ya udah nih karena misalkan lagi ngehits banget di digital, jadi kita ngupdate medianya sebenarnya semakin gampang ya gitu, karena kita bisa ngupdate media tuh ngupdate berita itu benar-benar dalam genggaman tangan nih teman-teman. Kayak misalkan kita main handphone aja bisa ngupdate media gitu, baik kita bisa dari via media sosial gitu, di Instagram pun sekarang banyak banget media itu udah punya akun Instagram sendiri gitu, sehingga bisa rilis berita ya dari situ gitu. Paling gampang banget sih itu sih dari sosial media. Terus selebihnya teman-teman bisa ngupdate berita dari aplikasi media massa itu pun juga udah banyak banget sekarang gitu ya, kompas.com lah, Detik, Kumparan, kayak gitu juga ada aplikasinya, juga bisa update di situ via. Jadi sebenarnya sekarang lebih handy ya, kita yang update beritanya itu benar-benar dalam genggaman tangan doang, kita bisa ngupdate berita gitu di mana aja, kapan aja gitu kan. Lebih praktis, lebih simpel sebenarnya gitu. Jadi via sosmed sama aplikasi itu sih paling gampang sih buat update berita terus, dan ya itu ngikutin perkembangan zamannya via digital sekarang. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Gary, silakan. Ya, halo Kak, salam kenal, nama saya Gary. Ya. Jadi saya mau nanya nih Kak, ketika meliputi suatu berita yang berhubungan dengan topik tertentu nih, seperti kayak pembahasan politik, apakah seorang wartawan juga harus mempunyai pengetahuan dasar tentang topik tersebut Kak? Nah, terus topik yang paling menarik ini apa Kak, buat dibahas selama menjadi wartawan? Terima kasih. Oke, makasih Gary pertanyaannya. Nah, kalau ditanya kita harus tahu nggak tentang topik itu sebelum meliput, sebenarnya harus tahu banget, karena tadi aku bilang Gary, sebelum kita liputan, apapun itu liputannya, kita harus research dulu, bekali diri dulu dengan basic information gitu. Misalkan narasumber yang akan kita liput siapa aja sih gitu, yang kompeten. Oh, kita mau liputan tentang megapolitan nih, Jakarta gitu, tentang MRT. Oh, kita harus cari pengamat transportasi gitu. Kita harus tahu background checking lah narasumber ini, pengamat transportasinya seperti apa sih, statement-statementnya gitu. Jadi research itu penting banget, baik narasumber yang akan diliput, terus juga mungkin historinya juga gitu, terus sama apa ya istilahnya, perkembangan dari topik berita itu sendiri, Gary gitu. Jadi jangan sampai ketika kita walaupun cuma wawancara narasumber, kita tuh yang cuman apa ya istilahnya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang basic banget gitu. Itu bisa diserang balik sama narasumbernya gitu. Justru kita bisa ketika ketemu narasumber harus menggali informasi sebanyak-banyaknya, se-in-depth mungkin. Nah, ketika kita bisa bertanya mendalam itu, karena apa? Karena kita sudah research sebelumnya gitu. Ketika kita research nih, bisa paling gampang aja kita research dari apa sih sebutannya, portal media ya gitu, dari website atau dari googling aja pun juga bisa dapat gitu kan, banyak basic information-nya seperti ini, story-nya seperti ini, awal mulanya seperti ini, narasumber yang pernah diliput sama media-media sebelumnya tuh ini gitu. Nah, itu kita kumpulin, pada akhirnya dari informasi itu kita bisa ngelisting pertanyaan nih, Geris. Misalkan sebelum wawancara tuh kita harus ngelisting wawancara biar sistematis gitu pertanyaannya atau alur wawancaranya kayak gitu. Atau harus banget tahu informasi yang basic banget dari topik yang akan kita liput gitu. Tadi apalagi pertanyaannya itu aja ya kayaknya. Sama ini Kak, topik yang paling menarik untuk dibahas. Topik yang paling menarik. Topik yang paling menarik. Alhamdulillah aku banyak megang jenis program. Jadi
menarik itu tergantung masing-masing ya. Kayak misalkan aku liputan di Daily News aja, itu, nah serunya megang program berita harian, kita bisa liputan banyak jenis liputan atau beragam topik gitu kan, hukum, kriminal, sosial, budaya, megapolitan, segala macam. Nah, yang paling seru adalah kalau dari, ini apa aja ya, pokoknya nggak harus politik ya, Gary ya? Iya, Iya, Kak. oke. Kalau apa aja selain politik, kalau dari sosial budaya, pastinya aku benar-benar memorable banget kalau aku liputan ke NTT. Itu bisa liputan kampung adat, itu seru banget menurut aku juga. Terus seru juga kalau liputan, ini maaf ya agak-agak serem, aku agak interest dengan liputan-liputan kerusuhan sebenarnya. Jadi pernah juga liputan kerusuhan waktu itu pasca rusuh Bawaslu beberapa tahun lalu, pernah banget liputan kerusuhan. Iya, terus liputan investigasi pun pernah aku, yang benar-benar semenarik itu karena apa ya istilahnya, dekat banget sama kita, kayak contohnya permukiman liar gitu kan. Itu tantangannya ada banget tapi seru karena kita bisa punya, akhirnya belajar banyak strategi untuk bisa meliput investigasi. Itu juga seru. Apalagi ya, paling itu sih sisanya. Pokoknya apa ya, saking banyaknya aku bingung. Pokoknya intinya ya keseruannya salah satunya, diantaranya yang tadi aku sebutin si Gary gitu. Ya, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Giri. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita, Dara, silakan. Halo Kak, salam kenal. Oke, Dara. Ya, aku mau tanya nih Kak, apakah ada kesulitan tersendiri ketika meliput berita yang berhubungan dengan politik dibanding meliput berita-berita yang lain ya Kak? Oke, kalau berita politik kesulitannya sebenarnya pasti ada banget. Contohnya sebenarnya yang pernah aku alamin. Jadi kalau kita dapat assignment dari Korlip, koordinator liputan, itu kita udah tahu nih, wawancara pengamat politik misalkan, terus tanya tentang ini, mengenai ini segala macam gitu. Kadang dikasih poin-poin pertanyaannya seperti apa. Nah, ada sejumlah narasumber, contohnya kayak pengamat politik misalkan, karena liputannya politik ya, atau politikus bisa juga sih sebenarnya. Nah, karena kita udah dikasih assignment untuk menggali sebuah info tentang topik ini, angle-nya harus ke sini, harus A atau harus B kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika bertanya sama narasumber itu memang kadang ada jawaban-jawaban narasumber yang tidak secara eksplisit atau tidak lugas gitu untuk menjawab angle yang kita mau gitu. Nah, kadang ada pertanyaannya tuh, ada jawabannya yang main aman banget Dara, kayak se-general itu. Saya punya strategi untuk nanya lebih dalam supaya bisa dapet nih gongnya dari si pertanyaan atau angle yang kita mau gitu. Karena tadi ada yang jawabannya aman banget, sehingga kita harus makin ngulik-ngulik dengan pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga bisa dapat dengan jawaban yang kita mau, yang diarahkan oleh Korlip atau sesuai dengan angle beritanya gitu. Nah, untuk nanya lebih dalam itu, yang terpenting tadi kita harus research dulu gitu kan, biar enak nih. Oke, pertanyaan A udah segeneral ini jawabannya, gitu. Otomatis pada akhirnya kita harus ngulik-ngulik lagi dengan pertanyaan B, C, dan D sampai akhirnya kita dapat jawaban yang kita harapkan atau Korlip harapkan gitu untuk ditayangkan atau disiarkan gitu. Nah, untuk ngulik-nguliknya itu benar-benar apa ya istilahnya, tricky banget sih, bukan tricky apa ya. Pokoknya intinya harus
sepintar-pintar itu gitu, ngulik-ngulik narasumber, nanya-nanya sampai gimana caranya beliau atau narasumber itu tidak risih dengan pertanyaan itu terus, tapi kita tetap dapat nih yang kita mau. Jadi kadang harus punya strategi dalam alur wawancara gitu. Oke, pertanyaan kita sudah dijawab tapi tidak ngegong nih, misalkan belum dapat daging materinya nih. Oke, kita bisa nanya hal yang lain lagi. Nanti kita bisa balik lagi nih ke pertanyaan yang kita mau gitu. Jadi memang harus punya strategi dalam mewawancarai narasumber kalau memang belum dapat jawaban yang eksplisit yang sesuai dengan assignment gitu. Itu sih sebenarnya yang agak sulit tuh dari teknik wawancaranya tuh harus penuh strategi lah gitu. Nah, kalau aku pribadi sebelum wawancara, apalagi wawancara pengamat politik kayak gitu tuh harus punya listing pertanyaan dulu Dara. Jadi biar pertanyaannya juga sistematis gitu dan biar lebih in-depth juga wawancaranya. Gitu sih paling. Dari teknik wawancara sih harus punya strategi gitu untuk menggali informasi dengan baik. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama Dara. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Dara, mau izin bertanya lagi, Kak? Iya, boleh Dava. Iya, Kak. Jadi gini, Kak. Andara kan sebagai wartawan ya, udah biasa bawain berita. Aku mau nanya, apakah memiliki keinginan, Kak, untuk membuat portal media sendiri? Dan seperti apa ya bentuknya? Oke, Dava. Iya, makasih juga pertanyaannya. Kalau bikin portal media sebenarnya aku nggak kepikiran sama sekali karena pasti ya butuh perencanaan yang matang banget gitu kan, butuh budget juga gitu kan, dan harus ngerekrut teman-teman yang bisa sefrekuensi nih sama kita gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak kepikiran Dava bikin portal media gitu. Benar-benar penikmat portal media banget lah aku gitu. Karena menurut aku bikin media baru, portal media khususnya itu tetap butuh perencanaan yang matang, dan yang terpenting sih sebenarnya butuh teman-teman. Kan biasanya kalau portal media itu juga kayak kita bikin portal media pasti ngerekrutnya juga dari teman-teman wartawan juga gitu, karena paling penting adalah butuh teman-teman yang sefrekuensi gitu sama kita. Nah itu agak sulit sebenarnya, maksudnya kadang kita wartawan ya tetap punya idealismenya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk bikin portal media dengan misalkan teamwork atau bukan teamwork ya, maksudnya beberapa pendiri gitu, itu ekstra banget sih, karena persepsi kita masing-masing, kadang beda frekuensi juga gitu. Jadi banyak rintangannya, banyak tantangannya gitu. Nah, aku pribadi gak kepikiran bikin portal media, Dava. Gitu. Oh gitu ya Kak. Baik, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Silakan. Kak Andara mau nanya dong. Sorry, ada apa? Visi misinya? Enggak, divisi. Oh, divisi. Oke. Ya. Mungkin ada divisinya yang cari berita gitu, atau mungkin gimana? Oke, jadi gini Karin, kalau ini aku lebih spesifik cerita di pertelevisian aja ya. Jadi kalau di TV itu ada divisi news. Nah, kalau sekarang aku sebenarnya sudah berpindah nih dari divisi news, berubah nama sebenarnya, bukan berpindah. Berubah nama menjadi divisi magazine and information. Nah, masing-masing media massa, khususnya TV itu beda-beda nih namanya. Kadang ada divisi magazine, ada divisi news, kayak gitu. Tapi sebenarnya lainnya tetap sama nih, pemberitaan. Nah, dari divisi itu, divisi news itu atau divisi magazine itu, nantinya kalau misalkan mau cari berita ya istilahnya. Jadi kita tuh sebenarnya kalau buat tim lapangan kayak aku, itu berangkat dari assignment, Karin. Dari assignment, nanti ada pemangku program,
pemangku program seperti produser atau associate producer yang memberikan assignment ke kita gitu, yang merilis assignment dan plottingan mulai dari tim sampai liputan apa nih, materi liputan apa yang harus diliput gitu. Nah, dari assignment itu, berangkat dari assignment barulah kita bisa turun ke lapangan untuk mencari berita itu sendiri atau meliput gitu. Jadi mencari beritanya berdasarkan dari assignment, terus udah turun ke lapangan liputan seperti itu. Dan kalau bisa dibilang ya memang ada divisi khususnya ya untuk teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan. Kalau di TV ya itu tadi divisi news. Nah kalau teman-teman dari cetak atau online mungkin udah lebih ke spesifik ke desk masing-masing ya, kalian misalkan desk politik, desk hukum, desk sosial, kayak gitu-gitu. Gitu. Oke, thank you, Kak. Oke, sama-sama Karin. Oke, teman-teman, ada yang masih mau bertanya? Silakan. Maaf Kak, aku Ya, mau Kak. tanya lagi nih. Oke, Salwa, boleh banget. Pernah nggak sih Kakak bertanya kepada narasumber yang pertanyaannya yang bikin kurang nyaman kepada narasumbernya? Gimana sih cara Kakak ngatasin hal itu? Waduh, pernah banget aku, Salwa, karena aku beberapa kali sering ditugaskan untuk liputan kayak penelusuran atau investigasi gitu. Nah itu kebanyakan topiknya yang sensitif banget gitu, mulai dari kayak rampasan hak lah atau ya seperti itulah pokoknya yang menggerus hak kemanusiaan orang gitu. Nah sebenarnya kalau mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang nggak nyaman ke narasumber, sebenarnya aku biasanya mengawalinya tuh dengan Ibu, Bapak mohon maaf gitu. Diawali dengan permintaan maaf gitu. Kalau berkenan boleh nggak cerita tentang ini gitu. Jadi memang kita harus merendahkan tone suara juga iya. Terus kalau aku biasa diawali dengan permintaan maaf gitu. Terus sama apa ya, dari tone suara itu ya kita bertanyanya benar-benar yang selembut itu gitu, dan harus tetap mengetahui dari apa ya istilahnya ya, respon narasumber ya. Kalau misalkan narasumbernya mulai mau nangis gitu ya, kita harus juga diselingi dengan apa ya istilahnya kayak ya ngertiin lah kalau oke, kalau lagi nangis banget mungkin di stop dulu wawancaranya gitu. Pokoknya sering banget ya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak nyaman, yang pastinya aku apa ya istilah etika wawancaranya itu aku bisa meminta maaf dulu, memohon maaf dulu, terus sama merendahkan tone suara, terus cari kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak to the point kali ya, Salwa. Jadi jangan tiba-tiba Ibu kenapa sedih anaknya kehilangan, kan masa nggak mungkin gitu juga gitu. Jadi harus cari kalimat-kalimat yang memang tidak secara lugas, kalimat-kalimat beranak yang bisa bikin dia nggak kaget gitu nerima pertanyaannya gitu sih, Salwa. Jadi teknik wawancara juga penting banget. Jadi dari listing pertanyaan itu Salwa jadi tahu kan kayak oh poin-poin pertanyaan ini nomor 3, nomor 4 nih sensitif banget. Jadi kayaknya kalimat openingnya apa dulu ya gitu. Biar nggak terlalu to the point sih. Jadi takutnya kalau kita to the point nanya kaget terus shock atau apalah gitu. Gitu sih. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama, Salwa. Ya Kak, saya mau nanya lagi Kak. Boleh, Gary. Ya. Jadi Kak, apakah wartawan itu boleh improvisasi dalam pembawaan beritanya? Kayak basa-basi gitu dulu sebelum masuk ke topik. Gimana Kak? Boleh nggak Kak? Oke, Gary. Boleh banget. Boleh banget justru. Justru kita kadang kalau opening buat liputan banyak basa-basinya sih, Gary, bener. Itu penting banget. Jadi memang
Apa ya? Ya basa-basi itu penting banget karena biar intinya gini, bikin narasumber kita bisa nyaman menerima kita gitu. Jadi misalkan bisa dia tanya tentang kesehariannya dulu kah gitu. Pokoknya intinya bikin narasumber itu nyaman menerima kita, nyaman diliput, nyaman diwawancara dengan banyak basa-basinya memang gitu. Kadang bisa diselingi juga dengan humor juga boleh, Gary gitu. Pokoknya bikin narasumber senyaman mungkin ketika kita liput gitu. Mau liputan yang ada tingkat sensitivitasnya atau mungkin yang enggak pun juga tetap harus ada basa-basinya karena emang tugas wartawan awal-awalnya apa ya istilahnya ketika meliput pasti ada banget sih basa-basinya, Gary. Ada banget. Ya, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Nah, terus kalau ada saran nggak nih, Kak? Saran atau tips buat calon wartawan yang mau memasuki dunia kerja ini, Kak? Oke, waduh, kalau saran apa ya? Bentar. Saran yang terpenting sih gini, karena sebenarnya jujur jadi wartawan lumayan banget mengurus mental gitu loh. Maksudnya harus tangan banting banget nih, Gary, gitu kan. Karena itu tadi, kita bisa liputan apa aja, harus bisa ready ditugaskan untuk assignment topik apa aja, ketemu narasumber siapa aja, itu ada tantangan tersendiri. Nah, mental itu harus kuat, yang terpenting. Baik saat kita turun di lapangan, meliput seperti itu, dan juga nggak usah jauh-jauh deh gitu, kita menghadapi deadline berita aja tuh juga challenging banget dan lumayan apa ya istilahnya ya menantang, menguji mental banget gitu. Jadi yang terpenting itu sebenarnya kalau jadi wartawan tahan banting sih. Jadi kalau kamu merasa gue ready nih, gue siap karena gue kuat mental gitu, is okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kadang ada beberapa temanku yang akhirnya cuman sebentar jadi wartawan karena memang tidak cukup kuat mentalnya gitu, tidak cukup passionate juga gitu. Jadi yang terpenting adalah yakini dulu kamu kuat mental atau enggak gitu. Karena banyak banget pressure-nya udah pasti banget ada. Baik pressure dari soal deadline aja, deadline berita, terus dari lokasi kita liput, narasumber yang kita liput itu ada banget challenge-nya masing-masing gitu. Itu sih paling gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kak, saya Vanessa izin bertanya. Iya, boleh Vanessa. Kan Kakak sudah lama jadi wartawan, sudah banyak pengalaman juga. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya jadi wartawan bagi Kakak? Oke, kekurangan dan kelebihan jadi wartawan. Kalau keunggulannya itu sebenarnya, itu aku bisa jembreng banyak banget karena dari pertama nih kayak kita liputan aja kita bisa ketemu dengan orang-orang berkompeten dari beragam bidang gitu. Ketika kita liputan tentang psikologi manusia gitu kan, kita wawancara psikolog klinis aja kita bisa tahu nih apa ya istilahnya pengetahuan tentang psikologi manusia gitu. Kita wawancara dokter paru-paru, akhirnya kita tahu tentang kesehatan paru-paru, kita wawancara sejarawan, kita tahu tentang sejarah yang kita nggak ketahui. Pokoknya ketika kita bertemu dengan narasumber yang beragam, otomatis pengetahuan kita pun juga jadi nambah, Vanessa. Pengetahuannya jadi nambah, pengetahuan pun jadi beragam yang kita terima, dan seseru itu kita bisa sambil kerja, sambil mengenyam ilmu gitu, ilmu-ilmu baru yang kita nggak ketahui sebelumnya. Itu serunya menurut aku, keunggulannya. Terus kita bisa punya relasi yang lebih banyak lagi nih gitu, dari beragam profesi. Gitu. Kadang nggak menutup kemungkinan narasumber aku itu bisa aku ajak kerjasama untuk proyek-proyek aku yang lainnya. Misalkan aku wawancara pendongeng, tiba-tiba aku bisa kerjasama sama pendongeng itu untuk isi acara charity aku, misalkan kayak gitu. Jadi membangun relasi juga gitu. Even sama polisi sekalipun juga sama kayak gitu. Kadang kita akhirnya bisa kerjasama sama polisi, terus pada akhirnya kita bisa minta tolong nih, misalkan kita butuh info tentang bikin SKCK tuh gimana sih gitu. Kita juga bisa dari pekerjaan, membangun relasi, akhirnya bisa ngebantu
kehidupan sehari-hari kita juga. Jadi bangun relasi itu juga menjadi keunggulan dari wartawan. Makin punya banyak teman dari beragam profesi ya juga. Terus bisa kalau aku yang pasti serunya adalah bisa keliling Indonesia gratis. Terus alhamdulillah pernah ke luar negeri juga gitu. Dan itu semua dibayain kantor dan bisa merasakan beragam wilayah, tatanan hidup beragam provinsi yang macam-macam, mengenal budaya, kuliner, demografi sebuah wilayah itu ada keseruannya masing-masing juga gitu. Intinya kita bisa, kalau ada istilah wartawan tuh kerjanya jalan-jalan terus, ya benar sih gitu. Aku alhamdulillah mengalami itu sih kalau keunggulannya. Terus kalau kekurangannya pasti dari waktu sih. Vanessa tadi yang nanya ya. Jadi kekurangannya itu dari waktu. Jadi kadang kita nggak banyak kan nih waktu sama keluarga, waktu kumpul sama temen itu ada banget kurangnya gitu. Kadang ketika aku liputan mudik, nggak lebaran beberapa tahun sama keluarga gitu. Atau misalkan kayak sekarang aja nih aku udah lagi di luar kota, aku nggak bisa Ramadanan sama keluarga selama 2 minggu gitu. Atau kumpul-kumpul sama temen dengan alasan kita kerja, liputan segala macam tuh juga jadi nggak ada ruang buat sosialisasi. Tapi bukan nggak ada sama sekali sih, maksudnya jadi lebih minim aja gitu. Tapi tetap next-nya bisa diganti lah di lain waktu. Dari segi waktu sih sama apalagi ya, dari waktu sama keluarga, sama ini kita liputannya juga kadang kerjanya pun juga nggak mengenal hari libur ya. Jadi istilah kita, aduh tanggalan kita itu hitam semua. Kadang hari Minggu pun kita kerja, kadang tanggal merah, kayak kemarin hari Jumat kita kerja gitu. Jadi harus bisa se-fleksibel itu sih nerima kenyataan kalau kita bisa kerja kapan aja, jam berapa aja, hari apa aja, kayak gitu. Makanya harus tahan-tahan banting, takutnya kan ada orang-orang yang, aduh gue pengen tetap libur nih Sabtu Minggu, kalau jadi wartawan nggak bisa gitu. Kadang Sabtu Minggu pun kita kerja. Tuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama Vanessa. Kak Andara mau nanya. Iya, boleh Via. Nah, kalau misalnya jadi wartawan, itu kan harus ada kode etiknya ya, Kak? Beberapa. Nah, kalau misalnya ini bisa kasih tahu ke kami juga, kayak kode etik-etik yang kayak dalam di wartawan itu, Kak? Maksudnya list kode etik jurnalistiknya? Ya, contohnya aja kayak salah satunya gitu. Oh, oke. Salah satunya yang aku terapkan sekarang ini, yang pernah aku terapkan ya, misalkan kita itu salah satunya adalah menghargai hak privasi narasumber nih teman-teman. Gitu. Contohnya, misalkan aku liputan patroli polisi yang dimana teman-teman kepolisiannya itu menggunakan mobil pribadi saat berpatroli. Nah, ketika pengambilan gambar dalam perjalanan kan pasti kelihatan tuh nomor polisinya ya. Nomor polisinya. Nah, aku biasanya bikin notes di naskah aku, harus di-blur plat mobilnya. Kenapa? Karena itu mobil pribadi dari anggota kepolisian yang bisa aja dipakai oleh anggota keluarga yang lainnya, istri atau anaknya. Nah, sehingga itu adalah part dari menghargai hak privasi narasumber, sehingga ketika kita ngeblur plat mobilnya kan jadi orang-orang nggak tahu ya itu plat mobilnya berapa, jadi bisa leluasa lah digunakan oleh teman-teman kepolisian untuk dibawa untuk acara keluarga atau apapun itu. Terus contohnya kayak selain itu bisa, ini sih yang paling penting, aku lupa di kode etik jurnalistik yang keberapa, pokoknya kita itu harus melindungi identitas narasumber via. Contohnya kayak misalkan kita wawancara korban kekerasan seksual, gitu kan, itu wajib banget harus melindungi identitasnya, blur wajah kalau di TV, terus bisa juga kalau misalkan dia nggak berkenan suaranya dikenali, bisa diubah suaranya. Terus identitas sudah pasti nggak boleh, bahkan sebenarnya inisial pun nggak boleh gitu, jadi harus diganti misalkan dengan kata sebut saja Mawar, sebut saja Melati, kayak gitu. Pokoknya harus melindungi identitas narasumber yang berkaitan dengan
sebagai korban kekerasan seksual ataupun anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan seksual itu juga bisa. Gitu sih, Via. Terus apalagi tadi ya, pokoknya salah satunya juga harus berimbang sih. Tadi yang aku bilang cover both side itu, wartawan tuh harus berimbang saat menginformasikan atau membuat berita. Gitu. Di antaranya itu ya, contoh-contohnya ya, Via ya. Makasih Kak Andara. Sama-sama, Via. Kak, aku mau nanya lagi dong. Boleh. Boleh ceritain sedikit nggak Kak, gimana awal mula terjunnya Kakak menjadi wartawan? Oke, dia sebenarnya kalau awal mulanya jadi wartawan, sebenarnya sebelum aku di Trans 7, aku sempat jadi reporter sport di RCTI, tapi divisinya bukan divisi news, divisi produksi. Hanya beberapa kali aja aku bisa turun ke lapangan meliput kedatangan tim-tim, entah misalkan Inter Milan datang ke Indonesia atau apa. Itu hanya beberapa kali banget. Kurang sense of journalism-nya. Makanya akhirnya karena aku pengen benar-benar jadi jurnalis di lapangan, aku pindahlah akhirnya ke Trans 7 dari 2013 itu sampai sekarang. Nah, awal mulanya sih ya sebenarnya kalau pindah ke Trans 7 ini memang rekrutmen biasa aja sih, rekrutmen di broadcasting apalah aku lupa gitu. Setelah itu ya udah mulai ikut seleksinya, terus awal mula aku benar-benar kerja jadi jurnalis itu aku ngegarap program berita harian, daily news, namanya redaksi dulu di Trans 7 gitu. Awal mulanya itu sih benar-benar yang terjun jadi wartawan benar-benar pas lagi kerja. Jadi sempat magang dulu, magang di Metro TV aku sempat, tapi cuma ikut liputan aja. Jadi nggak bikin beritanya tuh enggak gitu, hanya ikut liputan. Tapi benar-benar yang real jadi wartawannya tuh pas di Trans 7 gitu, garap program harian, program berita harian selama hampir 4 tahun kayaknya waktu itu. Itu sih awal mulainya. Via 2013 mulai jadi wartawan di Trans 7 yang benar-benar di lapangan banget ya. Gitu. Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Tadi yang mau tanya siapa ya? Aku lupa, maaf ya kalau salah nama. Gitu. Oh, dia tadi ya. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya teman-teman sesi wawancaranya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih sama Kak Andara udah nyempetin waktunya, terus bersedia diwawancara. Iya, sama-sama teman-teman dari ini ya, jurnalis UNAS ya. Iya. Iya, makasih juga loh udah kasih kesempatan aku buat sharing di sini gitu. Dan maaf banget kalau ganti-ganti waktu, maaf banget karena aku lagi tugas di luar kota, jadi dinamis banget waktunya. Maaf ya. Makasih banget diundang. Iya. Intinya saya mewakili teman-teman, terima kasih banyak buat Kak Andara atas waktunya dan bersedia diwawancara. Nih lama-lama kita jadi mengerti nih ya, kayak jadi kerjanya wartawan, seperti apa, awal mulanya harus bagaimana, kayak gitu. Sepertinya sudah bisa kita akhiri ya. Teman-teman, teman-teman sebelumnya ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk Kak Andara? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Kayaknya udah cukup, Deni. Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri ya untuk sesi wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Andara. Foto dulu nggak sih? Foto dulu ya, dokumentasi. Iya, boleh banget. Nanti aku share ya fotonya ya. Iya. Foto-foto. Boleh.